Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelina Husna Ramadhani sebagai moderator dengan NIM belakang 023. Selanjutnya, untuk pihak pro dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Anggraini. Di sini saya ada di pihak pro dengan NIM belakang 030. Perkenalkan, nama saya Nika Dua Amelia dengan NIM belakang 034 sebagai pihak pro. Saya Nabila Arifa dengan NIM belakang 070 di tim pro. Baik, terima kasih. Untuk pihak kontra dipersilakan. Saya Sarah Regra Kumalasari dari pihak kontra dengan NIM belakang 032. Saya Najwa Korea Tujana sebagai pihak kontra di belakang 053. Saya Sakila Aulia Lesmana dengan NIM belakang 027 sebagai pihak kontra. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan membahas salah satu isu paling krusial dalam pembangunan bangsa, yaitu pemerataan pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun dan kenyataan bahwa masih banyak siswa yang putus sekolah. Pada satu sisi, kita menyaksikan kewajiban belajar ini sebagai fondasi agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama. Tapi di sisi lain, data menunjukkan bahwa tidak sedikit anak justru terhenti pendidikannya sebelum mencapai jenjang menengah. Untuk itu, kita hadirkan dua kubu, yaitu pihak pro mendukung wajib belajar 12 tahun sebagai kebijakan utama dan pihak kontra yang mempertanyakan efektivitas dan tantangan pelaksanaannya. Kita akan mendengarkan pernyataan awal, argumen, sanggahan, pertanyaan silang, dan kesimpulan dari masing-masing pihak. Saya harap debat ini berjalan lancar dan memberi pencerahan. Tanpa berpanjang kata, saya persilahkan pihak pro untuk menyampaikan pernyataan awal. Untuk pihak pro dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Setiap warga negara berhak mempunyai pendidikan yang layak, bukan hanya sekedar fasilitas belaka. Program wajib belajar 12 tahun merupakan perpanjangan dari kebijakan 9 tahun sebelumnya dengan tujuan agar setiap anak tidak terhenti di tengah jalan dalam melakukan proses pendidikan. Kami dari pihak pro percaya bahwa program wajib belajar 12 tahun adalah langkah maju bagi bangsa Indonesia untuk menuju bangsa Indonesia yang cerah. Mengapa? Karena pendidikan bukan hanya sekedar kebutuhan belaka, tetapi hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Kedua, dari segi pembangunan sumber daya manusia, kita tidak bisa berharap generasi unggul jika anak-anak berhenti sekolah setelah SD atau SMP. Apakah kita yakin akan memberikan masa depan bangsa kepada anak yang hanya lulusan atau SD atau SMP? Apakah mereka bisa? Pendidikan menengah memberi fondasi kompetensi yang lebih luas, ada literasi tinggi, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi dunia kerja
atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ketiga, program pemerintah yang berfokus pada wajib belajar 12 tahun mencakup bantuan operasional sekolah atau disingkat BOS dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang menyediakan akses dan pembiayaan gratis dengan tujuan utama mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan SMA atau SMK serta ditunjang dengan alokasi anggaran pendidikan yang besar dan pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, terima kasih izin menambahkan. Dari data resmi juga menunjukkan bahwa jumlah siswa putus sekolah di tingkat provinsi masih sangat signifikan. Misalnya, menurut data set Kemendikbudristek 2024 di Jawa Barat, tercatat lebih dari 3.411 siswa yang putus sekolah di jenjang tertentu. Dalam rangkaian data nasional statistik pendidikan 2024 oleh BPS memuat beragam indikator dari jumlah sekolah, kondisi ruang kelas, hingga guru yang menggambarkan tantangan nyata di lapangan. Selain itu, wajib belajar 12 tahun juga merupakan strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu punya kesempatan yang sama untuk mengangkat taraf kehidupan. Inilah wujud nyata keadilan sosial. Oleh karena itu, kami yakini program ini bukan hanya perlu, tapi juga wajib dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pihak kontra dipersilakan. Terima kasih moderator. Kami dari pihak kontra tidak menolak adanya niat baik dari program ini. Tetapi melihat fakta di lapangan bahwa meskipun kebijakan ini telah digembar-gemborkan, masih banyak siswa yang putus sekolah. Menurut data dari BPS 2023 menunjukkan bahwa ada sejumlah anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan. Selain itu, ada data baru dari GoState menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2023-2024 angka putus sekolah di tingkat SD naik dari 0,17% menjadi 0,19%, di SMP naik dari 0,14% menjadi 0,18%, dan di SMK meningkat dari 0,23% menjadi 0,28%. Yang lebih penting lagi yaitu ada sebuah penelitian di Desa Tanjung Baru Petai menemukan bahwa faktor ekonomi keluarga adalah penyumbang utama berhentinya siswa ke sekolah. Ada juga faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu yang pertama motivasi rendah dan yang kedua yaitu kesehatan. Lalu untuk faktor eksternalnya yaitu yang pertama dukungan orang tua dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Izin menambahkan, tambahan lagi, evaluasi program wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih jauh dari ideal. Kecukupan guru belum terpenuhi, sarana prasarana belum lengkap, dan subsidi atau bantuan masih kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, kami mempertanyakan, apakah kebijakan ini sudah siap dijalankan secara menyeluruh? Ataukah kita terburu-buru menerapkannya tanpa memperkuat fondasinya terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pihak pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih kepada moderator. Izin menyampaikan argumen dari pihak program ini memang belum sempurna, tetapi kita harus melihat manfaat jangka panjang. Negara-negara maju selalu menjadikan pendidikan menengah sebagai standar minimal. Jepang, Korea Selatan, hingga Singapura, mereka maju karena memastikan
Indonesia sendiri, pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari program BOS atau Bantuan Operasional Sekolah, KIP atau Kartu Indonesia Pintar, hingga sekolah gratis di beberapa daerah. Semua ini membuktikan bahwa wajib belajar 12 tahun bukan sekedar wacana. Dengan dukungan masyarakat dan orang tua, kendala ekonomi bisa diatasi. Kami percaya tanpa aturan wajib belajar, anak-anak dari keluarga miskin akan semakin tertinggal. Jadi, meski ada tantangan, program ini adalah payung besar yang melindungi generasi muda agar tetap bisa sekolah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pihak kontra, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih moderator. Kami dari pihak kontra ingin menyampaikan argumen. Kami tidak menolak pentingnya pendidikan, tapi masalahnya adalah pemerataan. Kita sering mendengar adanya sekolah gratis, adanya bantuan BOS, adanya KIP, tapi apakah semua anak di pelosok merasakannya? Banyak anak tidak terdata. Banyak sekolah di desa terpencil bahkan tidak mempunyai guru tetap. Selain itu, kualitas juga harus kita pertanyakan. Apa gunanya anak duduk di bangku sekolah selama 12 tahun jika hadir tapi tidak mendapatkan ilmu yang bermakna? Di sisi lain, lulusan SMK atau SMA banyak yang menjadi pengangguran karena dunia kerja tidak menyerang mereka. Artinya, wajib belajar 12 tahun bukan menjadi solusi tunggal. Kami ingin mengingatkan bahwa memaksakan kewajiban tanpa memperbaiki sistem justru menjadi beban baru. Anak dipaksa sekolah, tetapi tidak ada fasilitas memadai. Akhirnya motivasi mereka menurun dan angka putus sekolah tetap tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pihak pro dipersilakan untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih kepada moderator. Kami dari pihak pro akan izin menyanggah argumen dari pihak kontra. Kami paham kritik dari pihak kontra, tapi tanpa program wajib belajar, anak-anak justru akan lebih mudah keluar dari sekolah. Adanya kewajiban ini memberi dorongan, bahkan tekanan positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperbaiki kondisi. Betul, masih ada sekolah yang kekurangan fasilitas. Tetapi kalau kita berhenti di situ, kapan bangsa ini akan maju? Dengan adanya program ini, pemerintah punya dasar kuat untuk meningkatkan anggaran pendidikan, melatih guru dan memperluas akses. Jadi, wajib belajar bukan sekadar aturan, melainkan motivasi agar semua pihak bekerja lebih keras. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pihak kontra dipersilakan untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih moderator. Kami menilai justru sebaliknya. Program ini terlihat indah di atas kertas, tetapi ketika diterapkan di lapangan, banyak anak merasa terbebani. Misalnya, anak-anak di pedesaan yang harus bekerja membantu orang tuanya bertani atau berdagang. Mereka dipaksa sekolah, tapi kenyataannya sekolah tidak memberi keterampilan praktis yang mereka butuhkan. Hasilnya, mereka tetap keluar sekolah di tengah jalan. Jadi, kalau tujuan kita adalah meningkatkan kualitas SDM, solusinya bukan sekedar memaksa wajib belajar, tetapi memperbaiki kurikulum, memberikan pelatihan, keterampilan
pertanyaan silang. Untuk pihak pro, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Izinkan kami dari pihak pro menyampaikan pertanyaan kepada pihak kontra. Menurut Anda, jika tidak ada kewajiban, bagaimana Anda memastikan semua anak dari keluarga miskin mendapat kesempatan pendidikan? Terima kasih. Izin menjawab. Dengan cara memastikan akses dan fasilitas lebih dahulu, beasiswa yang tepat sasaran, sekolah layak di setiap desa, serta guru yang berkualitas. Setelah semua tersedia, kewajiban baru bisa diterapkan dengan efektif. Kami dari pihak kontra juga ingin bertanya, bagaimana Anda menjelaskan pernyataan bahwa meski wajib belajar sudah ada, angka putus sekolah tetap tinggi? Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Angka putus sekolah memang masih ada, tetapi tanpa program wajib belajar, angkanya akan jauh lebih tinggi. Wajib belajar adalah kerangka kerja yang memastikan masalah-masalah pendidikan terus dicari solusinya. Telah sampailah kita di sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi kesimpulan. Untuk pihak pro, dipersilakan terlebih dahulu. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Izin untuk menyampaikan kesimpulan dari pihak pro. Di sini kami menyimpulkan bahwa pendidikan adalah investasi terbesar bangsa. Wajib belajar 12 tahun adalah jalan untuk memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memberi kesempatan yang adil bagi semua anak. Tantangan memang ada, tetapi program ini harus tetap didukung dan diperbaiki pelaksanaannya. Jika kita menyerah karena hambatan, maka generasi masa depan akan terkorbankan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pihak kontra dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih moderator. Kami dari pihak kontra ingin menyampaikan kesimpulan yang kami peroleh. Wajib belajar 12 tahun memang menjadi cita-cita mulia, tetapi pelaksanaan yang belum merata membuatnya kurang efektif. Masalah ekonomi, fasilitas minim, dan mutu rendah masih menjadi penghalang. Solusi utamanya adalah memastikan pemerataan akses, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum, serta mendukung anak sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah itu, barulah program wajib belajar bisa benar-benar berhasil. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua kubu. Kita lihat wajib belajar 12 tahun penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada penyelesaian hambatan ekonomi, geografis, dan kualitas pendidikan. Semoga dengan kali ini mendorong aksi nyata agar semua anak Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan menengah. Saya sebagai moderator pamit undur diri.